Cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok Yakuza sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang, di mana sang bos kebetulan sedang dibuatkan tato oleh kakek pembuat tato yang metode pembuatannya masih menggunakan cara tradisional, sehingga hal itu membuat si bos kesakitan dan memarahi si kakek berkali-kali. Did you just say, old man? I know you didn't just disrespect me, did you? Tak lama salah satu anak buahnya pun membawa sebuah amplop berisi pasir hitam yang hal itu langsung membuat si kakek ketakutan karena 1 tahun yang lalu dia mengalami hal yang persis sama seperti ini. Ada amplop berisi pasir hitam dan anggota Yakuza yang tertawa persis seperti yang mereka lakukan sekarang. Apa yang si kakek takutkan bukanlah amplopnya, tetapi apa yang akan muncul selanjutnya, yaitu ninja. Yang hal tersebut membuat mereka malah semakin membuat para Yakuza ini terbawa terbahak-bahak dan... Ya, semua yang dikatakan si kakek pun menjadi kenyataan ketika sosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadisnya membantai semua anggota Yakuza termasuk si bos. Sehingga di saat bersamaan si kakek merasa sangat kagum sekaligus takut karena mitos tentang keberadaan ninja kecuali Naruto adalah nyata dan bukan hanya dongeng semata. Dan kisah dimulai pada bertahun-tahun silam tepat di sebuah perguruan ninja atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi ninja pembunuh bernama Klan Ozunu yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama Guru Ozunu. Ini bebenguknya, selama berpuluh-puluh tahun kelompok ini telah melakukan berbagai tindak kriminal dan kejahatan manusia. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan murid dan calon para pembunuh masa depan. Yang dari sekian banyak anak yang diculik, ada satu anak yang baru datang bernama Raizo yang merupakan tokoh utama kita semua. Saat makan malam sedang berlangsung, Master pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan di klan ini, yaitu teknik menyembuhkan diri atau semacam healing factor yang dapat membuat penggunanya bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat. Cara mendidik Master sangat-sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama kepada Raizo yang mendapat perhatian khusus dibandingkan murid yang lain. Entah apa alasannya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian lebih di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena siksaan dan hukuman yang didapatkan Raizo jauh lebih keras dan jauh lebih menyakitkan dibanding dengan anak-anak yang lain. Sebagai contoh, Raizo mendapat pelatihan khusus untuk bisa berjalan di atas lantai tanpa menghasilkan suara reketan atau harus bisa bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian. Yang karena Raizo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya, ia pun berkali-kali melakukan kesalahan hingga sang guru harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyak murid, ada satu gadis kecil bernama Kiriko yang nampak perhatian dengan Raizo yang sedang menahan rasa sakitnya. Dia mengobati luka Raizo supaya rasa sakitnya berkurang, sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan di antara keduanya. Beberapa tahun kemudian, kini Raizo dan anak-anak lain sudah beranjak remaja, di mana saat ini Raizo sedang melakukan duel dengan satu murid polontong bernama Takeshi yang nampak berambisi untuk mengalahkannya sekaligus ingin cari perhatian dari gurunya. Yang ketika Raizo dicurangi hingga terluka di bagian kepala, sang guru bukannya memotivasi atau mengusap lukanya, tapi justru malah menambah rasa sakit dengan cara menunjukkan teknik memelintir ulu hati supaya Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri. Here is your test, Raizo. Very good, Raizo. Tahun berikutnya, Raizo kembali menjadi satu-satunya murid yang mendapat pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup matanya selama 1 tahun penuh. Sehingga dari sekian banyak murid, hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu dalam dunia ninja. Yang hal itu dibuktikan ketika dia berhasil mengalahkan si Takeshi dengan mata tertutup. Giliran Kiriko yang bertarung, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun sang guru punya perintah lain yang cukup berat yang mengharuskan Kiriko melukai lawannya dengan sangat parah. Yang karena Kiriko menolak perintahnya, maka dia mendapat sanksi langsung dari sang guru berupa satu tebasan yang melukai wajahnya. Tak hanya itu, Kiriko mendapat sanksi lain berupa kurungan selama 1 bulan, di mana Raizo yang merasa hutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan hidup dengan cara memberikannya air minum melalui sebuah sedotan kecil.
Beberapa waktu berlalu, Kiriko yang sudah tidak tahan pun nekat kabur sendirian, di mana Raizo yang memergoki hal itu pun sempat melarangnya. Karena jika dia melakukannya maka hukumannya akan sangat-sangat berat, yaitu kematian. Namun Kiriko tetap yakin dengan keputusannya karena setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan dan punya hak untuk menunjukkan atau menentukan jalan ninjanya masing-masing. Dan ya, apa yang Raizo khawatirkan pun terjadi. Kiriko berhasil ditangkap dan akan mendapatkan hukuman berupa tusukan langsung di jantungnya, yang kesempatan ini diberikan kepada si murid polontong yaitu Takeshi, sehingga Raizo yang menyaksikannya pun semakin muak, marah, dan dendam kepada para ninja yang bukan dari Konoha ini. 7 tahun berlalu, kini Raizo sudah dewasa dan wajahnya mirip sekali dengan tokoh utama di serial drama TV Korea berjudul Full House yang dulu sempat ngetren pada zamannya, dan memang dialah orangnya. Untuk pertama kalinya, Raizo mendapat kesempatan untuk melakukan debut pertamanya, yakni sebuah pekerjaan untuk membunuh target yang ciri-cirinya memakai jam tangan emas, yang tanpa rasa ragu sedikit pun, Raizo langsung turun ke lapangan untuk melakukannya. Sukses menuntaskan pekerjaan pertamanya, Raizo diminta untuk melakukan satu tugas lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Ozuno sejati, yaitu membunuh seorang murid wanita yang mencoba kabur persis seperti yang pernah dilakukan Kiriko, sehingga ketika kenangan pahit itu tersuat lagi, maka amarah dalam diri Raizo pun seketika muncul dan... Entah bagaimana kronologi detail setelah kejadian itu, intinya si guru menganggap Raizo sudah berkhianat dan meninggalkan sedikit cindera mata berupa luka di wajah yang membuat